keputusan apa saja yang dihasilkan dalam RUPS ini? Jadi dalam RUPS malam hari ini kami ada dua RUPS, yaitu RUPS tahunan tahun buku 2024 yang juga ada rencana kita untuk tahun 2025 yang tadi sudah disampaikan oleh mewakili direksi. Tadi kita sudah tugaskan PLH-nya Pak Fritz Panggidae selaku Komin dan juga Pelaksana Harian Dirut. Tadi sudah melaporkan bersama Bu Rita bagaimana rencana 2025, laporan tahun buku 2024, dan tentu pembagian dividen, remunerasi dan sebagainya. Dan setelah habis selesai dengan rapat umum pemegang saham tahunan 2024, kami langsung sambung dengan RUPS luar biasa terkait dengan kondisi terakhir dari Jamkrida. Dan di RUPS luar biasa ini kami sudah sepakat untuk pertama mengangkat Pak Fritz Panggidae, baik selaku Komin juga, sekarang kami tugaskan sebagai PLT Dirut, dan mempersiapkan perjalanan Jamkrida ke depan sampai dengan pada waktunya kita akan membuat RUPS luar biasa lagi untuk menetapkan Dirut definitif. Dan juga untuk operasional kami tadi sudah mengangkat Pak Fredrik Pak Fredrik sebagai salah seorang yang paling senior juga di Jamkrida untuk sebagai PLT Dirut PLT Dir operasional. Dan juga tadi kami juga sudah sepakat untuk menambah satu lagi komisaris independen dan juga satu lagi direksi. Jadi nanti besok itu kita akan punya pada nanti RUPS untuk penentuan pengurus nanti ini. Untuk yang RUPS luar biasa berikutnya itu kita akan nanti punya 3 direksi dan 3 komisaris, komut dan 1-2 komit. Dari pengalaman ini memang tentu kami melihat bahwa komisaris harus dan direksi mesti 3, sehingga kalau Anda kata ada apa-apa tuh tidak seperti sekarang yang kita alami langsung terjadi kekuasaan. Kami tentu akan terus menanti proses hukum yang lagi dijalankan oleh Pak Imang dan Ibu Sofi ya, dan Pak Mario. Dan tentu nanti sudah masuk dalam proses hukum, kita hormati proses hukum yang ada, dan nantinya sambil menunggu proses hukum kami juga terus mencermati dan melihat dan mempersiapkan juga perjalanan Jamkrida dengan kondisi seperti sekarang kita letakkan dulu dalam bentuk PLT, pelaksana tugas Dirut dan Dirut dan direksi dan direktur operasional. Jangka waktunya berapa lama? Kami akan melihat dengan proses hukum ya. Mudah-mudahan kalau setelah ada proses hukum yang lebih pasti, mudah-mudahan dalam 1-3 bulan ke depan ini sudah beres. Apa harapan Pak Gub untuk kepengurusan yang baru? Kepengurusan yang baru yang masih bentuk PLT ini, tentu kami harapkan agar membenahi dan menjalankan tugas-tugas Jamkrida ini sampai dengan ada penetapan yang baru, dan juga mendampingi seluruh karyawan, ada 40 orang tadi, untuk tetap bekerja dengan baik, karena Jamkrida ini untungnya bagus juga nih. Jadi laporan itu ada untung 14 miliar, Pemda dapat 7, selebihnya dibagi dengan sesuai aturan yang ada, dan menurut saya ini adalah satu BUMD yang bagus dan positif berhasil di NTT. Habis ini kami nanti akan mempersiapkan lagi nanti untuk RUPS untuk BUMD yang lain. Jadi mudah-mudahan dalam bulan ini atau selama bulan Juni ini semua semua BUMD sudah bisa kita rapikan. Terus juga rencana kami nanti untuk mengembangkan ini salah satu BUMD lagi khusus urusan terkait dengan beberapa sektor pendapatan daerah yang memang sangat spesifik. Nah, ini juga ada informasi tambahan terkait dengan pelantikan eselon 2 yang harusnya memang kami mau membuat dalam minggu ini. Sebenarnya sudah ditandatangani oleh Pak Menteri juga, tapi tadi saya dapat kabar itu tinggal penomoran doang yang belum. Dan ini administrasi yang harus kami lalui. Jadi mudah-mudahan hari Senin minggu depan itu sudah bisa beres. Jadi Senin sore kalau sudah beres bisa kita lantik pejabat eselon 2 15 orang yang ada di provinsi. Terima kasih ya. Nanti setelah mendapat kepercayaan dari RUPS, apa yang mau dibuat untuk Jamkrida depan? Ya, jadi untuk 2025 kan kita sudah punya rencana bisnis, rencana kegiatan dan anggaran perusahaan yang sudah disahkan dalam RUPS tahunan tadi. Ya. Jadi memang kita harus melaksanakan secara konsisten dengan baik rencana bisnis yang sudah disetujui. Jadi saya kira memang dari rencana bisnis yang ada itu memang akan ada peningkatan volume penjaminan, juga termasuk peningkatan aset dan peningkatan laba. Jadi tahun 2024 itu
itu tercatat laba bersih sekitar 14,7 miliar. Itu kita rencanakan untuk dia mengalami peningkatan lagi sekitar 5-6%, 5% lebih sedikit itu pada tahun 2020. Itu targetnya seperti itu. Syukur-syukur bisa lebih dari 5%. Jadi kalau kita lihat tren ekonomi makin membaik, kita harap juga volume pembelian juga makin meningkat, laba kita juga akan makin meningkat. Jadi saya kira itu yang kita harus kawal terus ke depan sampai sebagaimana dijelaskan Pak Gubernur tadi, sampai ditetapkannya pejabat direksi yang baru dalam rapat RUPS luar biasa yang akan datang.